Ada apa dengan Angkatan Udara Rusia? Apakah Angkatan Udara Rusia sebenarnya tidak mampu melakukan operasi udara yang kompleks? Lebih dari seminggu setelah invasi Rusia ke Ukraina, Angkatan Udara Rusia belum memulai operasi skala besar. Ketidakaktifan dalam beberapa hari pertama dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, tetapi tidak adanya operasi udara besar yang berkelanjutan sekarang menimbulkan pertanyaan kemampuan yang serius. Salah satu kejutan terbesar dari fase awal invasi Rusia ke Ukraina adalah ketidakmampuan armada pesawat tempur dan pembom tempur Angkatan Udara Rusia, VKS, untuk membangun superioritas udara. Angkatan Udara Rusia tidak mampu mengerahkan kekuatan tempur yang signifikan untuk mendukung pasukan darat Rusia. Pada hari pertama invasi, serangkaian operasi udara Rusia skala besar yang diantisipasi setelah serangan rudal jelajah dan balistik awal tidak terwujud. Sebuah analisis awal kemungkinan alasan untuk ini mengidentifikasi potensi kesulitan Rusia dengan dekonfliksi antara baterai rudal permukaan ke udara, SAM, berbasis darat, kurangnya amunisi, berpemandu presisi, dan terbatasnya jumlah pilot dengan keahlian yang diperlukan, untuk melakukan serangan yang tepat untuk mendukung operasi darat awal, karena rata-rata jam terbang VKS yang rendah. Semua faktor ini tetap relevan, tetapi tidak lagi cukup untuk menjelaskan aktivitas VKS yang anemia karena invasi darat berlanjut ke minggu kedua. Jet cepat Rusia hanya melakukan serangan mendadak terbatas di wilayah udara Ukraina, secara tunggal atau berpasangan, selalu pada ketinggian rendah dan sebagian besar pada malam hari untuk meminimalkan kerugian dari sistem pertahanan udara portabel manusia, MANPADS, Ukraina dan tembakan darat. Dalam beberapa tahun terakhir, para analis, termasuk penulis, cenderung fokus pada modernisasi peralatan tempur udara yang dilakukan oleh Rusia sejak 2010. Yang paling menonjol, ini telah membuat VKS memperoleh sekitar 350 pesawat modern dalam satu dekade, termasuk Sukhoi Su, pesawat tempur superioritas udara 35S, pesawat tempur multiperan Su-30SM dan pesawat pengebom Su-34. Ada juga upaya modernisasi yang ambisius untuk membuat ulang, meningkatkan sekitar 110 pencegat Mikoyan MiG-31 BMBSM, dan sejumlah kecil pesawat serang darat Su-25SM. Rusia memiliki sekitar 300 pesawat tempur modern biasanya ditempatkan di distrik militer barat dan selatan dalam jangkauan Ukraina dan juga telah merelokasi resimen dari tempat lain di Rusia sebagai bagian dari pembangunan militernya sebelum invasi. Teori lain adalah bahwa komandan Rusia kurang bersedia mengambil risiko menderita kerugian besar pada jet cepat mereka yang mahal dan bergengsi, dan karenanya telah menahan VKS karena toleransi risiko yang rendah. Ini juga tidak masuk akal. Pasukan darat Rusia telah kehilangan ratusan tank modern, pengangkut personel lapis baja, sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah dan ribuan tentara termasuk pasukan terjun payung elit (VDV) dan pasukan khusus dalam jumlah yang tidak proporsional dalam seminggu. Ekonomi Rusia dengan cepat tersedak oleh sanksi yang melumpuhkan, dan kepemimpinan Rusia telah membakar jaringan pengaruh dan aliansi yang dikembangkan dengan hati-hati di seluruh Eropa dan dunia yang lebih luas. Singkatnya, Kremlin mempertaruhkan segalanya, menahan angkatan udara untuk menghindari kerugian tidak masuk akal dalam konteks ini. Satu-satunya penjelasan saat ini yang layak. Sementara kegagalan awal VKS untuk membangun superioritas udara dapat dijelaskan oleh kurangnya peringatan dini, kapasitas koordinasi dan waktu perencanaan yang memadai, pola kegiatan yang berkelanjutan menunjukkan kesimpulan yang lebih signifikan, bahwa VKS tidak memiliki kapasitas kelembagaan untuk merencanakan, singkat dan terbang kompleks, operasi udara dalam skala besar. Ada bukti tidak langsung yang signifikan untuk mendukung penjelasan ini, yang memang bersifat tentatif. Pertama, meskipun VKS telah memperoleh pengalaman tempur yang signifikan di lingkungan udara yang kompleks di Suriah sejak 2015, VKS hanya mengoperasikan pesawat dalam formasi kecil selama operasi tersebut. Pesawat tunggal, berpasangan atau kadang-kadang 4 kapal telah menjadi norma. Ketika berbagai jenis pesawat terlihat beroperasi bersama, mereka umumnya hanya terdiri dari paling banyak 2 pasang. Selain acara bergengsi seperti parade flypast Hari Kemenangan, VKS juga melakukan sebagian besar penerbangan pelatihannya secara tunggal atau berpasangan. Ini berarti bahwa komandan operasionalnya memiliki sedikit pengalaman praktis tentang bagaimana merencanakan, memberi pengarahan, dan mengoordinasikan operasi udara yang kompleks yang melibatkan puluhan atau ratusan aset di lingkungan udara dengan ancaman tinggi. Kedua,
Sebagian besar pilot VKS mendapatkan sekitar 100 jam dan dalam banyak kasus lebih sedikit, waktu terbang per tahun, sekitar setengahnya diterbangkan oleh sebagian besar Angkatan Udara NATO. Mereka juga tidak memiliki fasilitas simulator modern yang sebanding untuk melatih dan mempraktikkan taktik tingkat lanjut di lingkungan yang kompleks. Jam terbang langsung yang didapat pilot pesawat tempur Rusia juga secara signifikan kurang berharga dalam mempersiapkan pilot untuk operasi udara yang kompleks daripada yang diterbangkan oleh pasukan NATO. Di Angkatan Udara Barat seperti RAF dan Angkatan Udara AS, pilot dilatih dengan ketat untuk menerbangkan serangan mendadak yang kompleks dalam cuaca yang mengerikan, pada tingkat rendah dan terhadap ancaman darat dan udara yang disimulasikan dan langsung. Untuk lulus pelatihan jet cepat tingkat lanjut, mereka harus dapat melakukan ini dengan andal dan tetap mencapai target dalam waktu 5 hingga 10 detik dari waktu tepat sasaran yang direncanakan manuver dan menyerang dengan aman dan efektif, bahkan saat diserang dan dalam jarak pandang yang buruk. Ini juga membutuhkan waktu lama untuk berlatih dan penerbangan langsung reguler dan waktu simulator untuk tetap terkini. Sebaliknya, sebagian besar sorti pelatihan garis depan VKS melibatkan lingkungan yang relatif steril, dan tugas-tugas sederhana seperti penerbangan navigasi, pengiriman senjata terarah di jarak terbuka, dan simulasi target terbang bekerja sama dengan sistem pertahanan udara berbasis darat. Rusia tidak memiliki akses ke arsitektur pelatihan dan latihan untuk menyaingi yang tersedia untuk Angkatan Udara NATO, yang secara rutin berlatih bersama di rentang yang diinstrumentasi dengan baik di Mediterania, Laut Utara, Kanada, dan AS. Rusia juga tidak memiliki latihan udara kompleks skala besar yang setara dengan simulasi ancaman realistis yang diadakan setiap tahun oleh anggota NATO, yang paling terkenal adalah Red Flag. Dengan demikian, tidak mengherankan jika sebagian besar pilot Rusia tidak memiliki kemampuan untuk beroperasi secara efektif sebagai bagian dari formasi besar yang melaksanakan misi kompleks dan dinamis di bawah tembakan. Ketiga, jika VKS mampu melakukan operasi udara yang kompleks, seharusnya relatif mudah bagi mereka untuk mencapai superioritas udara atas Ukraina. Sejumlah kecil pejuang Ukraina yang tersisa, yang melakukan upaya pertahanan udara heroik di kota mereka sendiri, terpaksa beroperasi di ketinggian rendah karena sistem SAM Rusia jarak jauh dan akibatnya memiliki kesadaran dan daya tahan situasional yang relatif terbatas. Mereka seharusnya relatif mudah dikalahkan oleh para pejuang VKS yang jauh lebih banyak, bersenjata lebih baik, dan lebih maju yang ditempatkan di sekitar perbatasan Ukraina. Sistem SAM jarak pendek dan menengah bergerak Ukraina seperti SA-11 dan SA-15 telah berhasil melawan helikopter dan jet cepat Rusia. Namun, paket pesawat serang besar Rusia yang terbang di ketinggian sedang atau tinggi dengan pesawat tempur pengawal akan dapat dengan cepat menemukan dan menyerang SAM Ukraina yang membuka kedok posisi mereka dengan menembaki mereka. Mereka akan kehilangan pesawat dalam prosesnya, tetapi akan mampu menghubungkan SAM yang tersisa dan dengan cepat membangun superioritas udara. Rusia memiliki setiap insentif untuk membangun superioritas udara, dan di atas kertas seharusnya lebih dari mampu melakukannya jika berkomitmen untuk memerangi operasi dalam formasi besar dan campuran untuk menekan dan memburu pesawat tempur Ukraina dan sistem SAM. Sebaliknya, VKS terus hanya beroperasi dalam jumlah yang sangat kecil dan pada tingkat rendah untuk meminimalkan ancaman dari SAM Ukraina. Rendah, kesadaran situasional dan efektivitas tempur mereka terbatas, dan mereka berada dalam jangkauan MANPADS seperti Igla dan Stinger yang sudah dimiliki pasukan Ukraina. Jumlah MANPADS juga meningkat, karena banyak negara barat mengirim pasokan ke pasukan Ukraina yang terkepung. Untuk menghindari kerugian tambahan pada MANPADS, serangan mendadak terus diterbangkan terutama pada malam hari, yang semakin membatasi efektivitas senjata udara ke darat mereka yang sebagian besar tidak terarah. Penjelasan ini mungkin belum terbukti salah. VKS mungkin tiba-tiba mulai melakukan operasi udara kompleks dan berskala besar, yang sebanding dengan yang rutin dilakukan oleh negara-negara NATO dan angkatan udara modern lainnya seperti Israel. Namun, jika tidak, itu akan memiliki implikasi mendalam bagi potensi kekuatan tempurnya melawan pasukan Ukraina, dalam beberapa minggu mendatang, dan nilainya sebagai alat pencegahan konvensional terhadap negara-negara Barat.